Cat Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Ibu Monica di tahun yang baru ini, tahun 2023. Selamat tahun baru semuanya. Kita percaya di tahun yang baru ini Tuhan selalu beserta kita. Ada yang ingat ayatnya dari mana? Ya, betul ya. Kita buka di Matius pasal 28 ayat 20 ya. Kita baca Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, nih dia, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di tahun 2023 kita menapakin tahun yang baru ini. Ingat janji Tuhan, Tuhan beserta kita senantiasa. Jadi kita tidak usah khawatir ya. Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Mari anak-anak, kita akan buka Impact Kids kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Setahun yang telah lalu Tuhan terus menyertai kami dan kami percaya di tahun 2023 ini pun Tuhan tetap menyertai kami. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, tuntun kami hari lepas hari menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan nonton video singkat berikut ini. Ayo, siapa yang mau ikut kakek? Kemana, Kek? Ayo ikut dulu, nanti kakek kenalkan pada sesuatu. Kalian juga pakai topi ya, di sana panas. Kita mau kemana sih, Kek? Kita mau menemani teman kakek. Mana teman kakek? Itu teman kakek. Yuk kita ke sana. Kita ini di mana, Kek? Kita di sawah, Ella. Sawah itu apa, Kek? Sawah adalah hamparan tanah luas yang digarap dan diairi untuk tempat menanam. Lalu, teman kakek kenapa di sawah? Kan panas. Karena teman kakek bekerja sebagai seorang petani. Dia bertugas untuk mengurus sawah, seperti menanam, menyirami, dan memanen. Yang ditanam itu apa, Kek? Namanya padi, Elo. Bibit padi ini ditanam di sawah dan akan dirawat oleh petani. Petani juga memberikan pupuk supaya padi tumbuh dengan subur dan terbebas dari hama. Jika padinya sudah menguning, berarti sudah siap untuk dipanen. Nah, setelah panen, petani akan memisahkan gabah padi dari batangnya. Kalau zaman dulu, memisahkannya pakai cara digebuk. Sedangkan di zaman sekarang ini, pemisahan gabah dan batang ini sudah bisa menggunakan mesin. Jadi, petani lebih mudah. Setelah itu, padi akan dikeringkan dan digiling untuk menjadi beras. Nah, beras ini yang dimasak, lalu menjadi nasi yang kalian makan sehari-hari. Wah, ternyata proses menjadi nasi panjang juga ya, Kek? Iya, Ella. Makanya, kita tidak boleh membuang-buang makanan kita. Terima kasih, Kakek, sudah mengenalkan dengan sawah dan padi. Terima kasih ya, Kek. Elo mau bantuin petani. Ella juga. Nah anak-anak, tadi videonya tentang Ella dan Elo yang diajak kakek
ke sawah untuk apa? Untuk belajar proses menanam benih padi hingga akhirnya padi itu bisa dipanen, ya, lalu diproses lagi menjadi beras dan dijual hingga kita dapat menikmati beras untuk dimasak menjadi nasi. Proses awal itu semua dikerjakan oleh petani yang dengan rajin merawat, ya, menyianginya, membersihkan hama-hamanya juga. Tapi ingat, di atas semuanya itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan, ya. Tuhan yang mengizinkan. Bapak petani tadi dari hasil jerih lelahnya Tuhan yang memberikan izin untuk bisa bertumbuh terus itu tanamannya. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, apa hubungannya firman Tuhan dengan video tadi, ilustrasi video tentang menanam padi? Yuk anak-anak, tema kita pada hari ini yaitu tanam benih yang baik. Kita ingat di Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Kita buka yuk, kita Yesaya. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Ibu bacakan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ingat di ayat 10, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini semua atas seizin Tuhan. Bisa turun hujan, bisa turun salju, memberikan kesuburan. Ini semua yang mengajarkan Tuhan, ya, yang memberikan izin semuanya itu. Nah anak-anak, apakah anak-anak tahu di Alkitab mana itu yang disebutkan benih yang baik? Yuk kita buka di Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7. Korintus 3 ayat 6 dan 7, ya, tentang Paulus yang mengatakan, ya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, diulang lagi, Allah yang memberikan pertumbuhan. Benih yang baik itu kita baca di Matius 13 ayat 24. Yuk kita buka kitab kita, Matius 13 ayat 24, ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, anak-anak, kerajaan surga seumpama apa tadi? Orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik itu kita memberitakan tentang keselamatan, ya. Ladangnya itu dunia, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Alkitab mengatakan kita dapat menanam benih keselamatan, ya, kapanpun, sewaktu kita membagikan Yesus kepada teman yang belum percaya, ya. Kalian dapat bercerita tentang Alkitab kepada teman, ya, mengundang mereka ke gereja, ya, memperlakukan orang lain dengan kebaikan, ya. Tindakan-tindakan yang baik itu akan membantu pertumbuhan kerajaan Allah. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dapat menanam benih yang baik di mana saja dan kapan saja. Yang harus kita lakukan adalah menunjukkan kepada orang lain seperti apa Yesus itu dengan bersikap baik, ya, suka membantu, penuh kasih, dan memberitahu mereka tentang apa yang pertama, karunia keselamatan Tuhan
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.